والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang saya hormati Syahidul Gaib yaitu Ibu Hajah Junaida beserta keluarga yang berbahagia pada kesempatan malam hari ini, yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, saudara-saudari, wabil khusus jamaah kumpulan tarekat Haqq Sabr dan Pontianak Barat yang hadir pada kesempatan malam hari ini bersama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali perjumpaan dan pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini, sudah sewajarnya dan sepantasnya lagi memanjatkan puja serta puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita masih dikaruniai oleh Allah nikmat kesehatan, nikmat iman serta nikmat Islam. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmat Allah. Mudah-mudahan hadir kita pada malam hari ini senantiasa selalu mendapatkan rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa selawat juga dan salam tetap selalu dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga beliau, kepada para sahabatnya, pada pemimpin-pemimpin muslim sehingga sampailah kepada kita yang setia ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu, saudara-saudari rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini saya ingin menjelaskan sebuah hadis Nabi yang dikatakan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya satu-satunya agama yang diridai oleh Allah, ini ada ketegasan, yang diridai oleh Allah yaitu adalah al-Islam. Tentunya hadis ini harus kita pahami secara utuh. Jangan sampai memahami hadis ini sepotong-sepotong. Jadi satu-satunya agama yang diridai oleh Allah adalah Islam. Tentunya kita harus memahami dulu apa itu makna Islam, ya. Apa itu arti Islam? Islam itu berasal dari kata salam, artinya selamat. Jadi al-Islam itu adalah orang-orang yang tahu jalan kembali kepada Allah. Nah, itulah artinya Islam. Jadi terlebih khusus lagi untuk memahami Islam ini, kita harus secara totalitas, jangan setengah memahami Islam itu. Karena ada Islam yang sebenarnya Islam, ada orang lahir dari keturunan Islam, ada Islam karena ini dan itu, ya. Misalnya karena dia mau mengawini orang beragama Islam, jadi akhirnya dia bergabung di dalam Islam. Tapi Islam yang sebenarnya Islam itulah yang diridai oleh Allah. Apa itu Islam yang diridai oleh Allah? Tentu karena ada kata-kata ridha ini, ya. Kata-kata ridha ini artinya karena kita mencari keridhaan Allah, tentunya kita harus berpikir bagaimana cara untuk mendapatkan ridha Allah ini. Bagaimana cara, upaya kita, usaha kita untuk kita bisa mencapai ridha Allah, sehingga benar-benar orang yang beragama Islam itu benar-benar mendapatkan ridha daripada Allah SWT. Karena inti daripada segala-galanya, ya, di dalam kita beragama itu tujuan utamanya adalah mencari ridha Allah.
Tentu yang pertama, untuk supaya kita mendapatkan ridha Allah, tentunya harus mengenali yang memberi ridha. Itu yang paling pertama. Kita mencari ridha Allah, tapi sementara kita tidak mengenal Allah. Tidak tahu apa keinginan Tuhan itu, apa maunya Tuhan itu kepada kita yang ingin mendapatkan ridha. Jadi jangan mau kita itu. Artinya kalau beragama itu ikut aturan Tuhan. Karena agama itu ada pemiliknya. Pemilik agama itu adalah Tuhan yang bernama Allah. Tentu harus kita cari dulu. Karena kita tadi ini ingin mencari ridha Allah. Harus mengenal Allah. Siapa Allah itu kan? Nah, tentu untuk arah ke sini, ya, tentu arahnya ke sana kita harus mengenal. Tidak ada pilihan lain. Kita harus mengenal. Bagaimana cara mengenal Allah? Harus mencari orang yang menunjukkan kita untuk bisa sampai kepada tingkat mengenal Allah. Bukan hanya guru menjelaskan Tuhan kita Allah, dah selesai. Siapa Tuhan kamu? Allah. Tapi kita tidak habis sampai di situ. Karena kita mencari ridha Allah harus mengenal Allah secara utuh. Siapa Allah itu? Karena kata Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kamu hai manusia ada aku. Ada aku itu pengertiannya apa itu? Ya. Artinya cahayanya, ya, gelombang dia itu ada pada diri manusia. Maka kalau manusia itu mengenal dirinya, artinya dia mengenal Tuhannya. Mengenal diri ini maksudnya mengenal milik Allah, rahasia Allah, cahaya Allah, kalimuhul Allah, ya, gelombang Allah yang ada pada diri itu. Itulah yang selalu mesra dengan dia. Itu harus mesra. Kalau pengen dia mengenal Allah. Kalau tidak, Allah tak akan memperkenalkan dirinya. Karena syarat untuk mengenal, dia harus wadzuruhu kama hadakum. Ingatkan, artinya setelah mengenal Allah ada perintah selanjutnya. Ingatlah Allah. Bagaimana kamu mau mengingat Allah sementara belum ditunjukkan? Yang sudah ditunjukkan ya masih bingung. Apalagi dia ini belum ditunjukkan. Tapi kata bahasa Pak Guru apa? Ujuk-ujuk apa? Tahu-tahu langsung mau mengerjakan perintah Allah. Artinya belum ada datang perintah untuk dirinya, tapi dia melakukan itu atas dasar hawa nafsu. Yang penting beramal. Yang penting Islam ini aturannya sembahyang, ya sembahyang udah. Padahal Islam itu kunci daripada Islam itu terletak di syahadat. Ya, itulah fondasi awal, itulah fondasi dasar. Rusak syahadatnya, rusak seluruh Islamnya. Ya, maka ilmu kita dikenal dengan ilmu syahadat. Artinya judul perguruan kita ini Tarekat Naqsabandi judulnya syahadat. Nah, ilmu apa itu? Ilmu syahadat. Syahadat itu artinya apa? Penyaksian. Bagaimana kau mau menyaksikan sementara kau belum dikenalkan, sementara belum ditunjukkan? Maka syahadat itu adalah yang paling pokok, yang paling utama. Semua di rukun setelah syahadat itu, ya, rukun setelah syahadat itu apa? Salat, puasa, zakat, haji itu
tertolak semua kalau dia tidak memahami syahadat. Apa ini syahadat ini? Sampai peranannya penting sekali, sehingga amalan kita semua tertolak, tidak diterima semua amalan kita kalau tidak memahami syahadat. Artinya perannya sangat penting, sampai Allah letakkan di rukun Islam yang pertama. Kalau kau tidak mengenal syahadat, 2 kalimah syahadat, amalan yang lain semua tidak diterima oleh Allah. Apa itu syahadat itu? Yang sebenar-benarnya syahadat. Sementara umat Islam ini, ya, dia sudah mampu melapaskan syahadat, dia sudah merasa bahwa dia Islam. Allah tidak memerintahkan kau untuk melapaskan dulu. Terlebih dahulu kata Allah mengenal apa itu syahadat. Maka untuk mengenal syahadat ini tidak ada pilihan, dia harus ditunjukkan. Sekarang kita sudah ditunjukkan. Ilmu hakikat syahadat itu sudah kita miliki, sudah kita dapatkan. Bagaimana mengamalkannya? Bagaimana mengaplikasikan syahadat itu di dalam kehidupan kita sehari-hari? Syahadat ini Bapak Ibu ya, saudara-saudara, itulah yang dikatakan terhubungnya rahasia Allah dengan Allah, terhubungnya nur Muhammad dengan nur Allah. Itulah tali buhul yang tak pernah terputus. Ini bukan sebutan, ingat ya? Ini bukan bacaan. Tersambungnya tali buhul itu dengan melalui apa? Melalui tadi itu syirk. Maka ilmu kita diperkuat dengan apa itu amalia batin. Kalau amalia zahir ini artinya tujuan kita untuk syiar di alam dunia. Zikir jahar ini sebenarnya tujuannya syiar. Sebenarnya yang harus kita kuatkan itu adalah amalia batin. Untuk mengaktifkan batin itu, maka kita harus memperbanyak zikir rahasia. Perbanyak zikir rahasia itu. Sebatas kemampuan kita. Mampu sejam silakan. Makin lama makin bagus. Karena bimbingan itu datang, petunjuk itu datang apabila kita tahu melebur, ya. Apabila kita mengganti, maka akan terganti. Karena di dalam pengosongan diri, di dalam syirk itu, disitulah kita meleburkan, kita dikapsul. Tubuh jasmani ini dikapsul dengan nur Allah dan nur Muhammad. Artinya tubuh jahir ini dibungkus dengan cahaya. Di sanalah ada hidayah, di sanalah tempatnya petunjuk, di sanalah banyak karunia, di sanalah datang ridha Allah. Di sanalah pembuka hakikat diri. Maka syahadat itu sebenarnya itu adalah niat di dalam qalbu, itulah syahadat. Karena dia terhubung, ya, milik Allah dengan Allah, terhubung rahasia Allah dengan Allah. Artinya nurun ala nurin. Itulah yang kita pakai sebelum kita melaksanakan amaliyah. Itulah pembuka hakikat diri. Maka kunci rukun Islam itu terletak di syahadat. Syahadat itu terhubungnya tali buhul itu, ya. Terhubungnya nur Muhammad itu kepada nur Allah. Jadilah silaturahmi. Jadilah hablum minan nas, hablum minallah. Terhubung milik Allah kepada Allah. Maka waktu kita ingin melaksanakan syariat Nabi,
Buka dulu hakikat diri. Hakikat diri itulah disebut dengan syahadat. Nah, maka ilmunya ilmu syahadat. Ini harus kita pahami ya. Setelah kita dapat memahami apa itu hakikat syahadat, lebur kita di dalam cahaya Tuhan, tenggelam kita, jadilah tubaddilul badani, tubuh zahir ini lenyap terganti dengan tubuh batin. Ya. Tubuh batin terganti, terkapsul oleh tubuh cahaya. Jadi yang beribadah sebenar-benarnya itu adalah milik Allah. Apa milik Allah itu? Cahaya Allah. Tak bisa sampai kepada Allah kalau tidak melalui cahaya Allah. Karena yang mampu bisa menembus alam Tuhan hanya diri itu Tuhan. Yang bisa sampai kepada Tuhan hanya cahaya Tuhan. Jadi setelah kita lenyap, tenggelam, lebur di dalam satu huruf di dalam jiwa itu, ya, artinya apa itu? Nyata bahwa yang hidup itulah yang beribadah. Bukan ini. Nah, ini namanya, itulah dikatakan Isra dan Mi'raj. Meninggalkan yang batil, membawa yang hak. Ya, meninggalkan yang haram, membawa yang suci. Kenapa? Produk Maha Suci itu adalah suci. Siapa produk Maha Suci itu? Rohani. Itulah produk Maha Suci. Produk Maha Suci itu suci. Tak akan mungkin yang kotor bisa sampai kepada Maha Suci. Siapa yang suci itu? Itulah rohani kita. Maka apabila kita tubaddilul badani syarroh, nyatalah bahwa yang hidup itulah yang beribadah. Yang mati ini dipersembahkan. Jadi apa? Kedudukan jasmani ini disalatkan. Ya, artinya apa? Yang hidup mensalatkan yang mati. Yang mati harus tahu diri bahwa bukan aku sebenarnya yang beribadah. Siapa yang beribadah itu? Yang hidup yang beribadah. Nah, artinya yang hidup mensalatkan yang mati. Artinya maknanya apa nih? Melihat dilihatkan, bergerak digerakkan, rukuk dirukukkan, sujud disujudkan, ya. Semua dalam rukun salat yang 13 itu tidak ada perbuatan manusia. Nah, itu kesimpulannya. Sebesar jala pun tak ada perbuatan manusia. Tapi bagi orang tak berilmu yang dipandangnya manusia itu yang sembahyang. Tapi bagi kita yang sudah memiliki ilmu syahadat, kita cukup menyaksikan bahwa cahaya Allah itulah yang beribadah kepada Allah. Inilah yang dikatakan orang yang tahu diri, kenal diri, paham diri, tahu bagaimana cara mengabdi beribadah kepada Allah. Baru ada datang ridha Allah. Kalau proses ini sudah kita lewati, sudah kita jalani, baru ada yang dikatakan apa ini? Bahwa Islam itu satu-satunya agama yang diridai oleh Allah. Karena belumlah dikatakan Islam kalau belum memahami syahadat. Islam itu diawali dengan satu huruf. Jangan dikira Islam ini umat Nabi Muhammad saja. Semua, ya, dari mulai Nabi Adam sampai berapa nabi itu? 25 nabi yang mendapat gelar rasul itu semua Islam. Adam, Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa, ya, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, itu rasul. Rasul yang membawa gelombang itu tuh. Cuman di zaman Nabi Isa namanya Rohul Kudus. Di zaman Nabi Muhammad namanya Rasulullah itu juga yang datang. Nah, maka berimanlah kamu, hai Muhammad, kata Allah. Katakanlah,
bahwa kau beriman kepada Allah, beriman kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucu keturunannya. Jadi artinya apa? Antara para nabi itu tidak ada berselisih paham. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad dukung mendukung. Bukti dukung mendukung. Di sana dalam rukun iman apa? Percayalah kepada kitab-kitab kan dukung, tidak ada perkelahian di situ. Tak ada nanti kau yang kau percaya dengan Injil, yang kau percaya dengan Zabur, tidak ada kan? Hai Muhammad, berimanlah kau kepada kitab-kitab Allah. Artinya antara satu dengan yang lain itu saling dukung mendukung, saling bantu membantu, dorong mendorong. Kenapa? Di situ ada penyempurnaan. Nabi Adam belum sempurna, disempurnakan oleh Nabi banyak itu kan? Nabi Ibrahim disempurnakan Nabi Daud disempurnakan Nabi Musa belum sempurna, disempurnakan Nabi Isa belum sempurna, disempurnakan oleh Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad khataman nabi terakhir, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Jangan cari lagi nabi. Maka bersyukurlah kita menjadi umat Muhammad. Islam itu ya'lu wala yu'la alaihi. Islam itu tak ada yang bisa menandinginya. Ya? Dan tak ada yang bisa tinggi lagi dari Islam, tak ada lagi. Ya'lu wala yu'la alaihi. Sudah tinggi, tak ada yang bisa menandingi ketinggiannya Islam itu. Jadi artinya keredaan Allah itu datang bukan kita ini lahir dari keturunan Islam, ya, mengamalkan ajaran Islam, tapi tidak pernah mencari apa itu hakikat Islam yang sebenarnya. Bukan ini yang diridai Allah. Pokok kalau labelnya tulisannya Islam, mati pasti selamat. Kan banyak itu kan? Yang penting tahu mengucapkan 2 kalimat syahadat, biar bagaimanapun sudah dibersihkan dosanya, pasti dia masuk surga. Siapa yang mengatakan seperti itu? Ya, lapas itu tidak menggambarkan orang itu selamat. Buktinya apa? Allah katakan apa? Wa ma kunna andira sadihim lalafir. Sesungguhnya kata Allah, aku tegas, aku tidak pandang apa yang kamu baca. Jelas Allah mengatakan, aku tak mandang yang kau baca. Biar kau bisu, tapi kalau kau mengenal tali buhul itu, ya, kau mengenal hakikat diri, kau mengenal niat di hati, kau wajib selamat. Kenapa? Dari itulah kau datang, dari itu juga kau akan kembali. Ya, dari itu juga kau datang, dari itu juga kembali. Cuman Bapak Ibu yang perlu kita perhatikan, nah ini yang paling penting untuk kita perhatikan. Ya, kenapa kita diperintahkan untuk berburu? Kenapa ini kita untuk berburu? Karena guru inilah yang membawa tali buhul itu. Maka harus ketemu dengan wasilah. Wabtaghi ilaihi wasilah. Carilah olehmu orang yang bisa menyambungkan kau kepada Allah. Carilah olehmu. Ya, arti orang itu ya, silsilah dia, sanad dia itu terhubung sampai kepada Rasulullah. Baru kita bisa menerima warisan Rasulullah. Kalau ini tidak terhubung kepada Rasulullah, bagaimana pengalaman Rasulullah itu bisa sampai kepada kita? Karena bukan warisan. Yang dapat warisan ini tentunya sama dengan yang didapat Rasulullah. Rasulullah bisa mi'raj, bisa menembus alam langit 1, langit 2, langit 3. Kita pun wajib bisa. Tak ada mustahil bisa. Kenapa? Sama ilmu Rasulullah itu dengan ilmu yang kita dapat sekarang.
Kenapa? Wasilahnya itu, tawasulnya itu, sanadnya itu, rabita mursyid itu terhubung kepada Rasulullah. Nah, maka itu penting gitu ya, silsilah itu. Jangan kita beramal karena ada tali buhul itu, apa nih? Sanadnya itu. Dari mana kau dapat ilmu? Kau dapat dari siapa? Misal Muhammad Ali bagi harta. Ali bagi harta ini dapat dari mana? Dari apa? Abdus Samad Al-Haqi Habibullah. Abdus Samad Al-Haqi Habibullah ini dapat dari mana? Dapat dari Muhammad Ali Warullahul Kabir atau Muhammad Ali Batu Bangka. Muhammad Ali Batu Bangka ini dapat dari mana? Nah, itu ada cerita sejarahnya. Itu Pak Yayan yang bisa jelaskan. Dapat dari mana? Bahauddin Al-Naqsabandi. Bahauddin Naqsabandi dapat dari mana? Nah, itu ada perjalanan sejarah. Nah, itu harus kita baca. Sampai nggak sanad ini kepada Rasulullah? Kalau sampai, wajib akan kita menemukan pengalaman rohani Rasulullah akan sama dengan pengalaman rohani kita. Karena tidak mungkin pewaris ini tidak mendapatkan waris. Jangan ngaku pewaris tapi tidak menemukan warisnya. Nabi pesan apa? Aku tidak meninggalkan harta. Aku tidak meninggalkan kekayaan. Yang kutinggalkan dua ya dengan Kitabul apa? Itulah yang disebut dengan cahaya langit, cahaya inilah disebut dengan nur kitab. Dengan nur kitab inilah manusia terbimbing hatinya. Dengan nur kitab ini manusia mampu untuk kembali menuju Tuhannya. Itulah alat kita. Maka disebut Kitabullah. Ya. Apa itu? Kitabullah itu apa penjelasannya itu? Itu disebut dengan cahaya langit, cahaya bumi. Apa penjelasan Allah dalam surah Al-Kahf ayat 49 itu? Sesungguhnya kata Allah, Al-Quran itu yang sebenar-benarnya adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Tiada yang menginginkan ayat itu kecuali orang yang menzalimi dirinya sendiri. Ayat yang nyata di dalam dada inilah disebut dengan syahadat batin. Maka ilmu kita judulnya ilmu syahadat, penyaksian. Mau makan, mau hidup, mau berjalan, mau bekerja, jangan lupa itu rahasia Tuhan itu. Pandanglah, itulah bismillah yang tidak dilapaskan. Cukup tundukkan kepala, wasjud waqtar. Bernilai semua yang kita lakukan. Apapun yang kita perbuat dari bangun tidur sampai kita tidur kembali, semua bernilai ibadah, tidak ada lepas sedikit pun. Karena kata Allah, orang beriman itu aku beri dia pahala yang tak ada putus-putusnya. Kenapa sampai dia tak ada pahala yang tak ada putus-putusnya? Karena dia bersama dengan cahaya Allah. Dia memahami hakikat sahabat. Maka dalam hadis Nabi menegaskan lagi, wa man kana akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir kalamnya, maksudnya bukan bibir ini yang menyebut la ilaha illallah, bukan. Akhir kalam itu artinya turun naik nafas kita itu, itu terhubung nur Allah dan nur Muhammad itu terhubung. Maka orang meninggal itu kalau yang berilmu kepalanya tunduk. Jadi kalau dia tak berilmu gini. Kalau dia berilmu gini, coba saksikan nanti. Kalau orang yang benar-benar ilmu syahadat ini benar-benar diamalkannya, wajib dia mati tunduk dulu. Kenapa? Dia menyaksikan cahaya nurun ala nurin, dari pusat kembali kepada nanti dia lepas dari sini. Kata bangsa kita berbunyi di halqum.
Dia berputar di sini tawaf 7 kali, bergerak dari pusat, bergerak, nafas itu tali pukul itu, nah, akhirnya terhenti sampai di halqum. Halqum dia berzikir, zikir penutup, ini zikir penutup. Nanti dia berbunyi, itu zikir hak. Kau kembalilah haknya Allah. Kembali hak Allah, lepas dia. Nah, tahu jalan kembali. Tapi kalau nur itu tidak mesra ke jasad, ya, apapun yang kita lakukan tidak mesra dengan nur Allah, diri Allah, milik Allah, maka akan mungkin kita bisa kembali kepada pemilik diri. Nah, ini sangat penting. Maka Bapak Ibu rahimahullah, syahadat itu adalah rukun Islam yang pertama. Apa itu bacaan syahadat itu? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Itu bacaannya. Asyhadu ini datang, ya, setelah ada diri jasmani. Sebelum ada diri jasmani ini, syahadat itu hanya berlapaskan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu tertulis di pintu surga. Allah dan ada Muhammad. Artinya cahaya Allah dan cahaya Muhammad itu ada sebelum ada sesuatu. Maka sesuatu ini, ya, sesuatu ini ada, ya. Nur itu ada karena Allah. Semua alam beserta ini, alam beserta isi ini ada karena ada Nur Muhammad. Maka yang disebut dengan Adam ataupun alam beserta isi ini, dia harus menyaksikan Nur Muhammad. Karena awal kejadian alam beserta isi berasal daripada Nur Muhammad. Karena kata Adam, ketika Adam itu ditiupkan roh ke dalam diri jasmani ini, ketika Adam melihat di pintu aras itu tertuliskan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kenapa tidak tertuliskan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Karena belum ada yang bersaksi. Antara hanya ada nurun ala nurin saja. Belum sempurna Allah, belum sempurna Muhammad itu. Sempurnanya Allah dan Muhammad itu ketika ada jasmani ini, baru ada diri syahadat, nah, ya, baru ada yang menyaksikan nurul ala nurin, menyaksikan nur Muhammad dan nur Allah. Siapa yang menyaksikan ini? Orang-orang yang telah ditunjukkan. Kalau ini tak kita pahami, ini tak kita terima ataupun pada kita tuntut ilmunya, tidak akan pernah sampai semua amal ibadah kita. Tidak akan bisa apa yang diterima oleh Allah. Nah, maka carilah wasilah. Setelah ketemu wasilah, mengabdilah kepada wasilahnya. Kenapa? Dia membawa gelombang Allah dan Rasul. Jadi apa nih guru ini? Guru ini adalah apa itu? Guru ini adalah membawa visi dan misi itu Tuhan. Maka bukan guru ini cari duit. Kalau guru cari duit tak dapat deh. Bimbingan tak akan pernah. Guru ini tugasnya membawa amanah. Amanah apa yang dibawa guru ini? Tali buhul itu. Apa tali buhul itu? Membawa syahadat. Inilah yang diajarkan, yang disampaikan, yang dibagikan. Nah, maka guru pembimbing itu, ya, macam guru musik dan guru pembimbing itu, itulah yang bertanggung jawab terhadap semua amalan kita. Nah, guru macam ini harus ada bukti. Kita tidak bisa meyakinkan begitu saja kalau tidak ada bukti. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kalau memang guru itu pewaris para nabi,
atau guru waris, guru itu benar-benar tersambung kepada Rasulullah, guru itu diberi bukti. Sebagaimana Rasulullah Nabi Muhammad diberi bukti kebenaran. Apa bukti kebenaran Nabi Muhammad itu? Banyak itu berupa apa itu? Mukjizat. Seperti tangan Rasulullah itu bercahaya. Jari-jari Rasulullah bisa mengeluarkan air. Nah, itu tanda bukti kebenaran. Kalau kita tidaklah seperti Rasulullah, kalau dunia itu tampak cahaya itu, berarti kita sama juga dengan Nabi Muhammad nanti. Nah, kita karena menerima warisan Nabi, kita juga dapat bukti. Apa bukti kebenaran itu? Hilang rupa, hilang rasa, hilang warna, hilang bau. Itu membuktikan bahwa tali bulu itu terhubung. Kalau dia tidak terhubung, buang angin pasti bau. Kalau itu tidak terhubung, air kencing akan berbau mesin. Artinya tidak ada guna semua amal ibadah kita. Kalau yang ini saja sudah tidak bisa kita pahami dan tidak ada buktinya, itu membuktikan kepada kita untuk meyakinkan kepada kita bahwa ilmu ini benar-benar ada bukti kebenarannya. Maka kata Al-Quran, kalau ilmu kau memang benar, kalau ilmu kau tersambung kepada sanadnya kepada Rabi Mursyid Rasulullah, tentu ada bukti kebenaran. Bukti kebenaran itu apa? Hilang rupa, hilang rasa, hilang warna, hilang bau. Nah, kalau dia masih hilang data, masih bagus. Ya, kadang bau, itulah dia. kadang hilang, masih bagus. Berarti kadang beriman, kadang Ada malah gitu. Naik turun dia. kafir jangan sebut bahaya kan, karena udah dapat ilmu itu tak mungkin kafir lagi. Cuma iman itu jadi dua ya, terus kadang naik, kadang turun. Nah, maka kalau badal atau mursyid dia harus fokus. Dia tak boleh cabang tak bisa. Dia nak mengajarkan ajarannya tapi masih mau dengan dunia, tak bisa. Maka kalau dah jadi badal mursyid, putus hubungan dengan dunia. Contoh bukti, ada tak guru mursyid ni kerja macam kita ni? Ada. Dia fokus ke umat saja. Bagaimana bimbing umat itu? Ya, artinya dia memang harus putus. Karena orang-orang yang dipilih, dikehendaki di antara hamba-hamba Allah. Tapi dia tak kerja, duitnya lebih banyak daripada yang kerja. Itu kan bingung kita. Dia tak kerja tapi rekening gerbang lebih banyak daripada kita. Kenapa? Banyak yang itulah ibarat itu rezeki itu betul-betul daripada Allah. Kalau dia dekat dengan Allah, ada yang sumber-sumber rezeki yang tak diduga dulu. Tapi bukan minta, enggak. Rezeki itu sumbernya daripada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Artinya tidak ada pilihan, seorang guru itu harus memilih salah satu. Kalau dia sudah dilibatkan, dipilih oleh Allah untuk jadi seorang mursyid atau seorang badal, dia harus meninggalkan. Kan? Artinya, kenapa? Dia harus fokus dengan tali kubur ini. Karena tali kubur ini hanya bisa tersambung apabila kita sudah meninggalkan gravitasi bumi. Ini bumi ini yang membuat kita semakin jauh daripada Allah. Karena tarikan dunia, tarikan hawa nafsu, tarikan kubur dunia ini lebih tinggi daripada tarikan ketuhanan. Maka ketika Pak Guru Agus pernah bercerita, ketika Pak Guru Agus itu diperintah oleh Pak Guru Abdul Samad Manusapu itu, waktu itu Pak Guru Agus diberi petunjuk. Ya, waktu Pak Agus tapakur datang ambil itu. Ini kalau yang lama-lama pernah duit datang, ya, melewati satu ada gambarnya, berbaliknya satu tak bergambar. Kan bahaya pada sampai itu. Kau pilih yang mana, mau yang bergambar atau yang tak bergambar?
Tapi kata Pak Guru Syekh Abdul Samad, kau harus memilih. Tapi kau ini kalau kau yakin, ya, yang sebenar-benarnya rezeki kau ditanggung oleh Allah. Yang kau ragukan itu. Gampang gaji orang 22 juta tinggalkan. Kita gaji 5 juta gak sayang. Zaman itu gaji 22 juta. Jadi pimpinan, ya kan? Ditinggalkan. Nah, akhirnya kan istri tak siap, istri pun meninggalkan kita kan. Istri jaga hidup nyaman dengan gaji besar. Istri meninggalkan kita, itulah ujian yang berat. Sekian tahun terpisah dengan istri. Istri tak siap. Kenapa keputusan ini Pak Guru Agus di sini gitu kan? Nah, tapi dia meninggalkan pun dia nggak banyak. Kalau kita nak gitu dia tak ada. Ya kan? Tapi itulah pilihan. Manusia harus memilih salah satu di antara dua. Tapi Pak Guru Mursyid menegaskan, karena ini bukan pilihan saya, bukan keinginan saya, bukan mau-maunya saya, karena ini kehendak Allah. Rezeki kau yang kau pikir sudah ditanggung oleh Allah. Kau buktikan, kau jalani ini saja. Nah, tapi ini kan bergojolak nih, pernah mati di Pontianak meninggalkan kerja, tinggal semua pekerjaan yang gaji besar, anak istri dan tak peduli lah, ya kan? Anak istri siap menerima, ya. Nah, akhirnya itulah proses perjalanan waktu. Sampailah kepada titik yang sekarang kau menjelaskan panjang, ya kan? Sampailah titik sekarang. Kata Pak Guru apa? Ada gak saya ini tak makan? Hidup gak saya ini? Bisa gak anak ini kuliah? Nah, bisa gak kita didik anak? Bisa menyekolahkan anak? Padahal tak ada. Nah, itulah betul lah apa yang dikatakan Guru Mursyid itu. Artinya kalau kita memang bulat, pikiran kita fokus dengan yang satu, yang kita rezeki itu ditanggung oleh Allah. Ya, tapi ini benar-benar kita untuk ini, bukan kita memilih, bukannya. Kalau kita memilih bahaya saya. Kalau udah dipilih, jangan orang kita. Berarti itu keputusan di tangan Allah. Jadi kita balik lagi Bapak Ibu ya. Kita tidak bisa gak terlalu lama ya. Cuma itulah yang paling penting ya, kesimpulan daripada pertemuan kita malam hari ini ya, karena kita membahas tentang syahadat. Jadi syahadat itu artinya penyaksian ya. Yang perlu disaksikan di alam dunia ini adalah siapa? Yang terdekat dengan kita di alam dunia ini. Seorang guru. Guru inilah wujud nyata paling umum itu. Ya. Kalau Nur Muhammad Nur Allah tak bisa kau saksikan dengan mata jariah. Sedangkan di dalam syahadat ada kata-kata asyhadu, aku menyaksikan. Jadi secara logika berpikir, setiap kau menyaksikan berarti ada yang disaksikan. Setiap ada yang disaksikan berarti berwujud, ya. Setiap dia berwujud berarti kena undang-undang dunia. Apa kena undang-undang dunia berwujud itu? Setiap yang berwujud pasti wajib ada. Ya, nyata ada. Siapa yang ada ini? Yang nyata dipandang ini, baru kau bisa menyaksikan. Aku bersaksi. Karena ada yang bisa saksikan bahwa wujud Tuhan itu nyata di alam dunia. Kalau kau tak berguru, itu syahadat pembohong. Ya. Itu syahadat palsu. Bagaimana kau memahami tali kubur itu kalau kau tak menemukan seorang guru? Ini wujud Allah di alam dunia. Baru betul aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Kenapa? Guru membawa gelombang tali kubur ini. Tapi guru bukan nur, guru bukan
Tuhan. Guru bukan Rasulullah, guru bukan Allah, tapi guru membawa gelombang ini. Berarti yang ada ini siapa? Nyatanya Nur Allah, Nur Muhammad itu pada seorang guru baru kau bisa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kau saksikan, kau berhadapan wajahmu dan wajah gurumu. Kau terima ilmu dari seorang guru yang membawa gelombang. Dari guru itulah kau mengenal syahadat. Dari guru itulah nanti kau akan kembali kepada Tuhan. Ya, maka wujud guru itu wujudnya Allah dan Rasulullah yang nyata di alam dunia. Tapi ingat, bukan menyembah guru. Nah, tapi maksudnya apa ini maknanya? Mencari guru. Setelah mencari guru apa? Ikuti visi dan misi guru. Karena guru menyampaikan bukan sesuai dengan kemauan hawa nafsu, tapi guru menyampaikan sesuai dengan bimbingan tali bubur ini. Nah, tali bubur inilah membimbing. Maka di sini ijab, di sini sifat, inilah afal dia di alam dunia. Maka ada wal awwalu wal akhiru wal jahilu. Jahir dia di alam dunia ini. Baru kau betul-betul dikatakan benar-benar bersyahadat. Kenapa? Wujud Allah. Wujud itu artinya apa? Nyata ada Allah. Nah, seperti macam gini. Kita macam kipas angin lah. Kita menghidupkan kipas angin. Takkan mungkin kabel ini langsung kita bawa ke PLN. Jauh. Berapa panjang kabel yang kau siapkan itu ke PLN? Tentu kau cari apa itu? Sentral. Colokan yang terdekat. Kenapa? Colokan itu dia kan langsung ke aliran listrik yang terdekat itu. Kau menghidupkan kipas angin tapi mengambil aliran dari PLN. Cari yang terdekat dengan kamu. Yang terdekat dengan kita adalah seorang guru. Maka guru ini visi-misi dia, visi-misi Tuhan. Dekat dengan guru, banyak syafaatnya. Ikuti ajaran dia, ikuti bimbingan dia, ikuti kemauan dia. Karena guru bukan menurutkan kemauan hawa nafsu. Selamat kita dunia dan akhirat. Kenapa? Syahadat sudah nyata. Dulu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Inilah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang ini la ilaha illallah. Setelah dia masuk ke sini wa asyhadu anna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang dulu gaib ya. Sekarang sudah nyata. Kalau nyata berarti berwujud. Kalau wujud ada. Kalau benar kau bersaksi, ada yang kau saksikan. Kalau kau bersaksi, tak ada yang kau saksikan, tak ada gurumu untuk menyambung tali bubur itu kepada Allah. Itu namanya orang itu tidak diterima semua amalnya, tertolak semua amalnya. Tidak dijamin keselamatan dia dunia dan akhirat. Nah, maka kita ini Bapak Ibu ya sudah berjalan di atas jalan yang benar. Kita beramal, ada seorang guru yang menuntun kita, ada seorang guru yang membimbing kita, ada seorang guru yang membawa gelombang tali bubur itu. Sehingga kita tidak ragu lagi di saat kita nanti dipanggil oleh Allah, pengacara kita sudah menunggu kita yang sudah meninggal itu. Nanti boleh Bapak Ibu saksikan. Ya, kalau mesra udah ini, tali bubur ini sudah mesra. Ketika kita mau kembali, semua itu sanak-sanak kita berdatangan. Termasuk Muhammad Ali Wallahul Kabir, Syekh Abdul Samad Al-Haqi Habibullah yang akan datang menjemput kita. Dia menunjukkan kita, mendampingi kita untuk kembali kepada kehadiran
Allah Rabbul Izzah. Kenapa? Ilmu ini didapat melalui jalan sanad dia. Ya, maka tidak boleh beramal kalau kita tidak tahu asal usul di mana ilmunya. Asal usulnya pun dia harus ada bukti kebenaran. Kalau tidak ada bukti kebenaran, guru menyampaikan hakikat makrifat, tapi kencingnya masih bau pesing, tinggalkan. Guru menyampaikan hakikat makrifat, tapi katanya bau udah itu pembohong dah itu. Kalau makrifat yang sebenar-benar suci dan mensucikan. Yang maha suci mensucikan jiwa membersihkan jasmani. Bersih jasmani, suci rohani, kembalilah dia kepada diri zat yang maha suci. Inilah disebut dengan istinja. Istinja ini artinya suci, mensucikan di luar dan di dalam. Siapa yang bersuci? Siapa yang mensucikan? Siapa yang punya suci? Sehingga Adam Muhammad Allah itu adalah gambaran Allah yang nyata di alam dunia. Itulah sebenar-benar ya. Jadi syahadat ini bukan main ilmu kita ya. Kalau kita pahami, kita renungi dengan sebenar-benar sangat luar biasa. Inilah kunci ibadah. Tak diterima semua amal kita kalau kita tidak memahami hakikat syahadat. Syahadat itu sudah diajarkan dalam ilmu kita. Kalau ditulis, jadilah alif lam mim. Nur Allah, Nur Jibril, Nur Muhammad. Nyambung. Terhubunglah itu cahaya ke lauhil mahfuz. Artinya, benar-benarlah orang itu bersaksi atas dirinya bahwa tiada yang nyata kecuali yang nyata Allah dan Muhammad. Setelah disaksikan itu, dia la haula wa la. Yang ada siapa? Ya. Saya rasa ini dulu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang singkat ini, yang enteng-enteng ya kita memahaminya. Mudah-mudahan yang singkat ini ada manfaatnya lah untuk kita semua. Mudah-mudahan kita tetap selalu dalam bimbingan, petunjuk, hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tetap memegang teguh ya ilmu yang sudah kita dapatkan. Pegang teguhlah kepada ilmu itu. Itu bukan perintah Allah tapi perintah Allah. Apa dalilnya? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Tuhan itu ya. Jangan sekali-kali kamu bercerai-berai ya. Artinya bersatulah kamu di dalam satu wadah. Wadahnya apa? Wadah perguruan tarekat hak sabar. Karena di situ adalah ada penyambung tali bubunya. Itulah yang membuat kita semakin lama semakin dekat kepada Allah. Ya kurang lebih saya mohon maaf. Mungkin ada tutur kata saya yang salah. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah lain waktu dan kesempatan kita membahas lagi dengan tema-tema kita yang lain. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhir kalam wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.